Saya Tri Oktarin Kom, selaku pembawa acara webinar hari ini. Acara webinar ini merupakan tahun ketiga acara series yang telah dilakukan dimulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2024. Dan untuk tahun 2024 ini adalah series ketujuh yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Puslit Inovasi TIK, Smart System and Data Science Grup Riset Intelligence System bersama Fakultas Sains Teknologi Universitas Bina Dharma. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Bina Dharma, Bapak Dr. Tata Sutabri, Eskom MSI MKM. Yang terhormat Koordinator Pusat Penelitian Puslit Inovasi TIK Smart System and Data Science, Bapak Associate Profesor Leon Andreti Abdillah, Eskom MMMTA CDM. Yang terhormat kepada narasumber yang sudah hadir hari ini, Bapak Dr. Suryah Mirah Dinasution, STMT. Yang terhormat kepada moderator yang sudah hadir hari ini, Bapak Zaid Amin, Eskom, Mkom, PhD. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar yang telah hadir hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul hari ini dalam acara webinar nasional tahun 2024, Kamis 25 Juli 2024. Dengan tema Computer Vision. Bapak Ibu hadirin, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, acara dilanjutkan dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Bina Dharma, yang terhormat Bapak Dr. Tata Sutabri, Eskom MSI MKM. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Tri. Tes sound dulu, suara saya bagus? Terdengar? Terdengar Bapak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga langkah dan niat baik kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Bapak narasumber, terima kasih Bapak Dr. Siapa Pak? Lupa nih. Pak Leon. Pak Bapak Surya Surya. Misrandi Oh dari iya, Bapak Teli. Dr. Surya ya. Bapak Dr. Surya Nasution, sebentar. Terima kasih, salam kenal Bapak Surya. Ini Pak Surya orang Sunda berarti ya? Asli dari Jawa Barat apa dari mana Pak? Itu di Palembang, Pak. Oh di Palembang. Ya. Baik, terima kasih nih. Sudah memberikan waktu untuk kami di Bina Dharma, ke kawan-kawan dosen dan mahasiswa untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Yang saya hormati juga Pak Zaid Amin, PhD, Pak Leon, yang terus berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan webinar nasional ini. Ya, walaupun tadi saya dengar Pak Leon ini spesialis webinar. Jangan sakit hati ya Pak Leon. Anggap aja angin lalu itu ya. Oke, terima kasih juga kepada Ibu Tri sebagai pembawa acara yang sudah memandu acara ini dengan baik, dan Ibu Mega dan yang kawan-kawan dosen yang lain yang terlibat di kegiatan webinar seri ke-7 ini ya, di tahun 2024. Terima kasih, topik yang menarik tentang computer vision. Ya, computer vision yang saya pahami ini bagian dari artificial intelligence juga. Dan salah satu penerapannya yang pernah saya tahu dan saya pahami itu tentang ini, mobil otonom ya. Mobil yang mulai dikembangkan tanpa awak gitu ya. Sehingga bisa di remote, bisa dijalankan tanpa ada drivernya gitu ya. Nah, saya melihat di Malaysia sih beberapa perusahaan taksi sudah menjalankan aktivitas ini. Nah, mungkin di Indonesia belum, tapi dengan berjalannya waktu, kemungkinan situasi ini lambat laun akan juga digunakan. Artinya mungkin kalau di kita, di Indonesia, kalau ada supir tanpa awak, taksi ya, ada taksi atau transportasi online nggak ada supirnya, nanti ada kesan horor gitu ya Pak Leon. Ya, artinya Iya, Pak. masih khawatir gitu kalau kita naik taksi nggak ada supirnya gitu. Terus ada satu lagi yang saya pernah baca jurnalnya, terus di pemakaian computer vision ini di smart greenhouse ya. Tapi saya baca jurnal aja, secara teknis belum paham bagaimana mekanisme sistem yang bekerja di dalam smart greenhouse itu ya. Baik, terima kasih sekali lagi pada Bapak narasumber, Bapak Dr. Surya Nasution dari Telkom University. Semoga berkah ilmunya dan kami di sini mendapat pencerahan, pertama bagi mahasiswa S1 maupun S2 yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk penulisan skripsi maupun tesisnya. Sekali lagi selamat mengikuti webinar ini. Semoga mendapat pencerahan di webinar seri ke-7. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber dan Bapak Moderator yang sudah hadir, begitu juga tim yang mendukung kegiatan webinar ini yang selalu sukses di setiap serinya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tata atas sambutannya. Baik Bapak Ibu,
Acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Surya Mihrandi Nasution, STMT, sebagai pemateri kita hari ini. Dan Bapak Zaid Amin, Eskom, Mkom, PhD, sebagai moderator acara hari ini. Sebelumnya, saya bacakan CV singkat dari moderator kita hari ini, yaitu Bapak Zaid Amin, Eskom, Mkom, PhD. Beliau S2-nya adalah alumni dari Magister Teknik Informatika Universitas Bina Dharma, S3 alumni dari Universitas Kebangsaan Malaysia, dan beliau juga saat ini menjabat sebagai dosen pasca sarjana Universitas Bina Dharma Palembang, sekaligus Ketua ISIBA dan Societ Konferensi 2024. Baik, langsung saja acara kami serahkan kepada moderator, Bapak Zaid Amin Eskom Mkom PhD, untuk mengambil alih acara ini. Disilahkan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Selamat siang, apakah mohon izin, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar Jelas. Bapak. Terdengar, Pak. Terdengar. Merdu. Baik, terima kasih. Sangat Mohon merdu ya izin. Bapak. Baik, terima kasih kepada Ibu Tri Oktarina Mkom selaku pembawa acara. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Koordinator Pusat Teknologi Riset Bapak Associate Profesor Leon, dan yang kita hormati juga pertama-tama adalah Pak Dekan kita, Pak Dr. Tata Sutabri. Salam hormat, Pak Tata. Kemudian tak lupa juga, alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita sebagai narasumber, dan alhamdulillah kebetulan narasumber kali ini begitu familiar bagi saya pribadi karena Pak Dr. Surya ini adalah salah satu teman saya di sekolah pada saat saya bersekolah di SMA. Jadi beliau adalah orang yang cukup nggak perlu kita ragukan lagi ekspertisnya karena saya sudah tahu track record-nya, ya. Dan saya akan bacakan sekilas begitu nanti bagaimana CV daripada Pak Dr. Surya ini. Kemudian juga saya tak lupa untuk menyapa Bapak Ibu dosen, ya, yang hadir pada sesi webinar kali ini adalah seri ke-7 pada tahun 2024, dan alhamdulillah ini sangat kita apresiasi sekali bahwa terus konsisten, betul tadi pesan Pak Dekan, ini harus terus kita tingkatkan. Kemudian juga ada mahasiswa-mahasiswi kita dari Universitas Bina Dharma yang terus kita banggakan, dan mudah-mudahan sesi webinar ini bisa menjadi manfaat, ya. Nanti materinya langsung dari Pak Dr. Surya, di mana beliau ini juga adalah salah satu dosen di Telkom University. Jadi sesi ini sangat baik sekali, ya. Saya selaku moderator menyambung juga kepada Ibu tadi untuk dimanfaatkan betul sesi kali ini. Pertama saya ingin memperkenalkan dulu, briefly introduction, pemateri kita pada hari ini. Saya boleh share screen atau boleh ditampilkan untuk CV Pak Dr. Suryanya. Baik Bapak, sebentar ya Bapak. Ya. Sekilas, ya, secara lisan Pak Dr. Surya Mihrandi Nasution ini, Bapak Ibu, beliau adalah Kaprodi Teknik Komputer, kalau saya tidak salah nanti mungkin dikonfirmasi di CV-nya, di Telkom University,
Dan expertise beliau memang di data science, ya, setahu saya. Kemudian juga di dalamnya ada artificial intelligence dan beberapa keilmuan computer science lainnya. Mungkin saya izin menyapa dulu Pak Dr. Surya, masih standby Pak Dr. Surya. Standby Pak Zaid. Aman, aman. Baik, siap. Terima kasih. Baik. Apakah ada atau saya bacakan saja? Oke, saya langsung bacakan saja CV daripada Pak Dr. Surya Mikhrandi Nasution, STMT. Experience, pengalaman bekerja, beliau sekarang adalah Head of Computer Engineering Study Program, Telkom University. Kemudian beliau juga pernah menjadi Assistant Manager di General and Basic Study Program Telkom University. Lalu sekarang beliau memiliki jabatan akademik sebagai Associate Professor di Telkom University. Kemudian untuk latar belakang pendidikan, beliau lulusan dari Institut Teknologi Bandung, S3-nya, dengan judul disertasi yaitu Development of Navigation System Method for Heterogeneous Traffic Flow. Dan kemudian magister degree-nya atau pasca sarjana beliau tempuh juga di Institut Teknologi Bandung dengan judul tesis Prototype of Train Ticketing Application Using Near Field Communication or NFC Technology on Android Device. Dan bachelor degree atau sarjana beliau juga tempuh di Bandung, yaitu di Telkom Institute of Technology. Dengan judul skripsinya adalah Implementation of Digital Rights Management for Media Streaming as Protection to Digital Data Using XOR. Expertise, keilmuan, ya, tadi sudah sedikit disampaikan bahwa tidak dilakukan lagi, ya, Pak Dr. Surya ini kemampuan computer science-nya di intelligence system, ya, dan lain sebagainya. Beberapa publikasi jurnal, ya, di jurnal-jurnal yang berimpact atau memiliki reputasi yang baik, ini ada di salah satunya di Journal of Electrical Engineering and Computer Science, ya. Dan kalau kita lihat memang fokus beliau ini ada pada algoritma, ya, kemudian juga intelligence system. Baik, mungkin boleh diturunkan. Kemudian conference, ya, beliau juga banyak menghadiri beberapa conference, ya, dan seperti yang saya dengar sebelumnya beliau juga pernah menjadi komite, lalu juga reviewer, ya, di beberapa conference yang terindeks baik atau Scopus, salah satunya di IEEE, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beliau pernah terakhir menghadiri conference di ISIC CTA dengan judul papernya adalah Detecting Vehicles Using YOLOV F8N in Edge Computing Dashcam, ya, YOLOV 8N in Edge Computing Dashcam, gitu. Baik, boleh diteruskan. Ya, cukup banyak, ya, conference yang beliau sudah ikuti, ya, dan lagi-lagi saya pikir secara pribadi beliau cukup expert di dalam tema-tema artificial intelligence dan intelligence system. Oke. Mungkin kalau kita boleh dilihat di academic activity, Bapak Ibu. Oke, nah ini di academic activity-nya juga beliau sebagai jurnal editor, ya, di editor in Indonesian Journal of Electrical Engineering and Renewable Energy. Lalu beliau juga menjadi editor di beberapa jurnal, dan saya yakin ini ada jurnal-jurnal yang
berimpact tinggi ya. Ya, udah nih Kak. Baik, eh, diteruskan ke bawah lagi. Pernah juga menjadi jurnal reviewer dan research grant. Beliau sering mendapatkan research grant, yaitu terakhir di 2023-2024 sebagai team leader in vehicle routing problem for tourism based on best departure time via DRT-VM Kemendikbudristek Indonesia. Wow, ini levelnya sudah level internasional sekali ya. Jadi kemarin sempat juga mungkin beliau pernah mengisi juga di kita di visiting lecture, guest lecture di Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Baik, mungkin ini sekilas profil daripada Pak narasumber kita, yaitu Pak Dr. Surya Mikrandi Nasution ya. Tak lama-lama ya, pesan saya juga sama seperti arahan Pak Dekan tadi, mahasiswa untuk menyimak ya apa yang disampaikan materinya hari ini, dan kemudian mudah-mudahan nanti ada sesi tanya jawab yang aktif ya, dan bisa kita manfaatkan sesi webinar nasional ke-7 2024 pada hari ini. Demikian perkenalan singkat saya selaku moderator, nanti akan coba untuk memoderasi jalannya webinar ini. Saya selanjutnya serahkan kepada pemateri kita, dipersilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Surya Mikrandi Nasution untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan kepada Pak Dr. Surya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zaid. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Salam. Surya Mikrandi Nasution dari Telkom University. Nah, kebetulan saya diundang oleh Pak Leon ya untuk sharing session gitu ya. Ya, terima kasih Mengisi sharing banyak Pak session ya. Surya. Oke, mungkin untuk menghemat waktu, mohon izin Pak Zaid, Pak Leon, mungkin kita akan Siap. langsung ke materi ya. Boleh, Nah, boleh, Pak. apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Sudah terlihat, Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai janji saya kemarin, saya ditanya oleh Pak Leon gitu ya, topiknya apa Pak? Gitu ya, topiknya apa? Saya berpikir mungkin secara general kita akan membahas tentang computer vision. Nah, setelah beberapa hari kemudian, kayaknya saya harus memberikan materinya jauh lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi. Jadi tidak umum gitu ya untuk computer vision secara umum. Jadi saya cenderung mencoba membawa materi sharing sessionnya itu lebih ke gimana sih cara menerapkan, bisa apa sih cara menerapkan computer vision khususnya di bidang transportation system. Jadi seperti yang tadi Pak Dekan ya, Pak Tata Sutabri sampaikan gitu ya. Jadi computer vision digunakan untuk autonomous vehicle. Betul adanya Pak. Jadi sekarang itu computer vision itu kecenderungannya itu berusaha menggantikan matanya manusia, tapi diterapkan di komputer. Kira-kira secara garis besarnya itu seperti itu. Nah, jadi ini adalah saya pengennya tuh sharing sessionnya nggak yang ribet-ribet banget, yang rinci-rinci banget gitu ya, tapi saya mungkin hanya memberikan brief introduction kepada para aktivitas akademika di Universitas Bina Dharma gitu ya. Jadi khususnya yang tadi ya requestnya adalah untuk mahasiswa S1 yang sedang mengerjakan skripsi dan mungkin S2 yang sedang mengerjakan tesis. Jadi mungkin ini bisa jadi insight untuk Anda di mahasiswa, ya, Bapak-bapak mahasiswa mungkin yang S2 gitu ya, untuk menjadikan, bisa jadi nih kita bahas materi ini di dalam skripsi atau tesis gitu ya. Jadi hari ini saya akan bahas sedikit saja intro, kemudian kita bahas sedikit tentang metodenya gitu ya, dan mungkin ada beberapa contoh implementasi gitu ya. Oke. Yang pertama, Intelligent Transportation System. Kalau saya breakdown dari judulnya,
computer vision in intelligent transportation system. Nah, intelligent transportation system itu sendiri sebetulnya itu luas sekali gitu ya. Nah, yang kita sebut dengan intelligent transportation system ini itu tidak terbatas hanya kepada yang selama ini mungkin sudah kita pakai itu Google Map gitu ya. Google Map atau Waze atau apalagi lah gitu ya. Atau misalnya mungkin yang di mobil gitu ya. Nah, itu kita gunakan sebagai oke, dari misalnya dari rumah gitu ya di Kenton mau menuju Universitas Bina Dharma, better lewat mana nih jalannya gitu ya, rute kita tuh yang lewat mana. Mungkin kita bisa gunakan ADAS di sini. Mungkin kita bisa gunakan ADAS. Nah, itu ya, kita gunakan ADAS. Nah, kalau ADAS memang trennya saat ini sedang booming, gitu ya. Google Map itu dipakai oleh almost all drivers in the Indonesia gitu ya. Saya kemarin perjalanan dari Bandung menuju ke Palembang itu full pakai mengaktifkan gitu ya Google Maps. Tujuannya apa? Minimal saya bisa tahu saya kira-kira nyampe rumah saya di Palembang tuh jam berapa gitu ya. Atau kemarin saya ke musim liburannya anak-anak sekolah, saya ajak anak-anak ke Jogja itu titik-titik yang tujuan wisata yang saya nggak tahu, nggak hafal jalannya itu saya sudah aktifkan Google Maps gitu ya. Saya aktifkan udah diarahin lewat misalnya mau lewat jalan kampung, mau lewat jalan utama, itu saya serahkan kepada Google gitu ya. Jadi yang ibaratnya saya nggak tahu apa-apa jalannya kemana, itu murni diarahkan ke tujuan, yang penting sampai gitu ya. Itu capaiannya dengan menggunakan sistemnya ADAS gitu ya, Advanced Driver Assistance System. Nah, sebetulnya yang namanya Intelligent Transportation System itu tidak terbatas hanya satu poin tadi gitu ya, tapi mungkin Bapak Ibu mungkin pernah ke Jakarta gitu ya. Saya seringnya tuh ke Jakarta ngelihatnya gitu ya. Mungkin di sini kita bercerita, pernahkah Bapak Ibu atau mungkin di Palembang juga ada, saya juga kurang paham ya. Biasanya muncul ada di haltenya Transjakarta biasanya gitu ya. Di Transjakarta tuh dikasih tahu kalau misalnya eh, kita mau pergi ke suatu tempat, kita masuk ke halte A gitu ya. Nanti dikasih tahu di bus halte A yang menuju tempat tujuan kita itu busnya kira-kira eh, sampai ke halte yang sedang kita tunggu ini berapa lama lagi gitu ya. Atau kalau misalnya kita mengsimulasikan dari sini atau misalnya dari rumah mau ke Bina Dharma tadi ya. Nah, tapi dari rumah tuh kita cuma pantau-pantau saja dulu, gitu ya. Atau misalnya kita juga bisa arahkan gini, ada tempat yang sedang hits di Palembang, cafe sedang hits. Nah, kita cek di Google Map gitu ya. Kita Google Map, terus kemudian kita cek direction-nya gitu ya. Oh, di sana menuju jalan sana harus lewat jalan A, B, C, D, E. Oke, saya paham nih. Oh, bisa dari situ udah. Oh, kira-kira nanti di sana itu bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, kontennya apa, itu masuknya ke arahnya ATIS, gitu ya, ke arahnya Advanced Traveler Information System. Jadi levelnya itu hanya memberitahu informasi-informasi terbatas, gitu ya. Nah, bedanya ini sebenarnya agak saling silang antara ATIS atau ADAS, gitu ya. Kalau ATIS itu kecenderungannya tadi hanya memberikan informasinya saja. Tapi kalau kita bercerita tentang ADAS, Advanced Driver Assistance System, itu lebih ke pemandu. Sekarang belok kiri apa kanan? Tuh. Jadi lebih ke apa ya? Kalau mobil saat ini, apanya? Sudah yang pakai layar, sudah terintegrasi dengan mungkin CarPlay atau Google Map atau dan sebagainya gitu ya. Nah, itu saling silang tuh antara ini artis atau ADAS ya. Nah, mungkin agak ragu gitu ya. Oke, mungkin poin yang ketiga itu adalah ATMS. Nah, ATMS di beberapa kota yang sudah mulai maju, ATMS ini sudah sudah diterapkan gitu ya. Ini studi kasusnya saya sudah simulasikan bukan simulasikan ya, saya sudah mengetahui bahwa ada sistem terintegrasi itu di salah satunya adalah jelas Jakarta. Wah, lagi-lagi ya namanya ibu kota biasanya apa-apa duluan. Jakarta punya yang namanya Jakarta Smart City. Suatu perusahaan itu dia Nah, ketika di bakal Jakarta Smart City, dapat ini produk setiap
informasi yang ada di ruas jalan itu dikumpulkan oleh tim JSC ini, gitu ya. Jadi ketika oke nih CCTV dipantau, gitu ya, di jalan mana dipasang menghadap ke jalan. Untuk apa tujuan? Untuk memantau kemacetannya gimana. Sehingga pihak terkait, biasanya di sub, itu bisa mengambil keputusan kapan harus menutup jalan. Atau mungkin kalau studi kasusnya kemarin saya juga ke Jasa Marga Command Center, itu Jasa Marga bisa mengetahui ada kecelakaan di mana, gitu, bisa tahu, gitu. Atau misalnya dia bisa mengambil keputusan kapan harus melaksanakan kontraflow, gitu ya. Nah, kalau yang salah satu kota berikutnya yang paling lumayan seru itu adalah di Bandung. Kenapa? Di Bandung punya ATCS, saya lupa, Advanced Traffic, ATCS, Advanced Traffic Control System. Jadi di Bandung itu ada satu subunitnya di sub yang selalu memantau persimpangan lampu merah, gitu ya. Dan kemudian kebetulan adminnya itu aktif di sosial media, jadi wah itu kalau kita pantengin gitu ya, kalau kita tunggu itu akun Instagram itu lumayan seru gitu ya. Jadi kalau di Bandung ini lumayan kreatif lah ya. Jadi kayak pocong tuh ada di persimpangan gitu ya, atau misalnya Iron Man ada di persimpangan. Nah itu kadang dijadikan konten, jadi lumayan lumayan seru gitu ya. Nah tapi kita balik lagi ke topiknya. Ketika ATCS yang ada di Bandung memantau ruas jalan, ATCS punya kemampuan gitu ya memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, bisa jadi polisi, bisa jadi utamanya di sub pusatnya, di sub Kota Bandungnya, untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Ya, untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Di Bandung itu ada yang paling terkenal. Saya rasa juga kalau di sini teman-teman mahasiswa rajin buka Instagram gitu ya, pasti pernah dengar ada yang namanya di Bandung itu Simpang Samsat, Simpang Perenggut Masa Muda. Nah itu ada tuh. Jadi memang secara lampu merahnya mungkin normal gitu ya, tapi karena itu menghubungkan antara daerah suburban ke urbannya gitu ya, jadi itu antrian itu bisa panjang sekali dan bahkan ada yang sempat bisa bikin pop mie dulu di dalam mobilnya, atau misalnya bisa dulu sarapan, bisa apa gitu ya, segala macam tuh bisa di mobil. Saking lamanya gitu ya. Nah, itu biasanya dari timnya ATCS, Traffic Control Systemnya itu sudah memantau jika antriannya itu sudah sangat panjang sekali, maka ATCS itu melakukan rekayasa lampu lalu lintas. Yang artinya apa? Misalkan ada simpang 4, yang sini tadi yang sangat macet, gitu ya. Misalnya durasi lampu merahnya, cycle red light-nya itu 3 menit, gitu ya. Imbang nih, semuanya tuh cycle red-nya 3 menit. Ternyata ketika ini sangat macetnya panjang banget, gitu ya. Sorry, cycle green light, gitu ya. Wah, siklus lampu hijaunya itu 3 menit. Semuanya kompak 3 menit. Ketika terjadi kemacetan yang sangat tinggi dari sisi kanan ini, gitu ya, dari sisi baratnya, yang di utara, yang di timur, yang di selatan, itu direkayasa sehingga cycle green light-nya itu kurang dari 3 menit. Jadi sangat sebentar. Ya. Tapi itu di waktu-waktu tertentu. Tidak selalu seperti itu. Terkadang kan mungkin kalau ada yang statik gitu ya, pasti nih selalu dari atas kiri bawah itu lampu hijaunya tuh pelan-pelan semua, sebentar-sebentar semua. Tapi yang dari kanan itu lama banget. Bisa jadi ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau kasusnya yang di Bandung, studi kasus yang saya sudah pernah lihat langsung, itu dilakukan rekayasa lalu lintas. Gitu ya. Nah, ini diharapkan gitu ya, ini bisa mereduksi gitu ya, mereduksi kemacetan dari satu sisi ini, gitu ya. Oke, itu contoh kasus yang di ATMS turun ke ATCS. Kemudian di Advanced Public Transportation System. Nah, di sini itu lagi-lagi ya contoh kasusnya itu ada di Jakarta nih misalnya gitu ya. Jakarta Bandung yang saya sering lihat. Kalau di Jakarta kita sudah tahu ada yang namanya tadi Transjakarta itu dimonitoring, gitu ya, dimonitoring. Kemudian di Bandung itu sebenarnya juga sama. Sudah mulai mengikuti stylenya yang ada di Jakarta. Jadi setiap bus itu sudah dimonitoring, terus calon penumpang itu diberitahu bahwa kira-kira
bus yang akan kamu naiki itu akan sampai dalam sekian menit, gitu ya. Nah, ini bisa diturunkan sampai ke monetisasinya. Nah, bisa turun sampai ke sana, gitu ya. Termasuklah misalnya kalau kalau pemilik kendaraannya itu bisa memantau, oh kendaraan saya sedang di mana. Ini kira-kira di tahun 2008, 2017, 2018, saya waktu itu bekerja sama dengan eh, promotor saya, gitu ya, melaksanakan penelitian terkait monitoring truk untuk eh, barang barang ekspor impor, gitu ya. Jadi memantau pergerakan kendaraan antar eh, kawasan berikat bea cukai, gitu ya. Jadi dipantau itu sifatnya turunnya nanti jadi commercial vehicle operation, gitu ya, dipantau. Dia berhenti berapa lama? Kalau truknya itu kan nggak boleh berhenti ya, truk truk bahan baku gitu nggak boleh berhenti. Jadi dia harus jalan terus. Kalau mulai berhenti atau keluar dari trayek itu muncul nanti notifikasi, gitu ya. Nah, kemudian ITS enable transportation pricing system ini dan sebagainya sebenarnya ya. Jadi kalau sini turunnya sudah masuk ke ETLE, gitu ya. Kalau di Jakarta, lagi-lagi di Jakarta ini paling paling ditakutkan nih saat ini nih, sampai ada kebijakan bahwa warna plat harus diganti, gitu ya. Warna plat yang tadinya hitam tulisannya putih sekarang harus diganti jadi putih tulisannya hitam. Kenapa? Karena pasti dimanfaatkan oleh yang namanya vehicle detection. Kenapa harus diganti? Karena kita bayangkan, kalau misalnya sistem kita didetek, mobil kita didetek pada siang hari, jelas kelihatan mana yang hitam, mana yang putih. Ya, dengan ada bantuan cahaya matahari, lumennya tinggi, aman, kelihatan semua. Ketika malam hari, itu nggak kelihatan. Ya, si plat kita yang hitam itu tertutup oleh gelapnya malam. Jadi nggak kelihatan, tulisan putih itu hilang, tidak terbaca dengan baik. Nah, maka muncul tuh, gitu ya. Per tahun berapa kemarin saya juga sedikit lupa gitu ya. Semua plat yang baru itu sudah harus warna putih, tulisannya hitam. Tujuannya apa? Kurang lebih itu akan mendukung ke arah intelligent transportation system, gitu ya. Ini penggunanya bisa banyak, luas banget, gitu ya. Nah, seperti yang di bawah ini, gitu ya. Nah, ini dari setiap sudut nih. Kalau dari traveler, gitu ya, nanti bisa dibutuhkan travel support, kemudian personal information access, kemudian dari call centernya atau command centernya, gitu ya, bisa melakukan traffic management, emergency management, toll administration, ya, commercial vehicle segala macam, gitu ya, banyak. Emission management, nah ini juga kencang nih, gitu ya, lagi booming nih yang ini. Semua lagi berbondong-bondong mencoba mendukung SDGs, yang salah satunya adalah lingkungan yang sehat dengan mengkontrol emisi gas buang, ya, green technology, gitu ya. Nah, kemudian dari vehicle-nya sendiri ini banyak, gitu ya. Kita harus mendukung vehicle yang biasa seperti apa, kemudian yang emergency seperti apa, commercial vehicle gimana, terus maintenance dan construction vehicle juga seperti apa. Nah, kemudian dari sudut pandang yang lain, gitu ya, dari sudut pandang yang lain, dari ruas jalannya itu sendiri, gitu ya, kualitasnya juga harus dicek, gitu ya, roadway-nya harus dicek. Kemudian banyak nih, kalau di beberapa kota besar, mungkin di Palembang juga sama, gitu ya. Eh, Kalau kami di sini, kalau pengendara motor itu direkomendasikan tidak keluar malam-malam. Kenapa? Karena security monitoringnya ini lumayan mengerikan, gitu ya, karena masih terkadang suka ada tiba-tiba ada begal di mana, gitu ya. Kalau di Jakarta saya rasa eh, sering diliput, gitu ya, di apa namanya, acaranya net TV gitu, kayak polisi, gitu ya, atau acara stasiun stasiun TV yang lain itu diliput, gitu ya. Nah, ini kita harus bisa turut serta membantu di sini, gitu ya, security monitoring. Jadi keamanan di jalan itu seperti apa. Nah, terkadang nanti bisa jadi tuh kayak turunannya nanti ya, kalau pembahasan tentang keamanan itu intelligent transport. Kita mau bikin route recommendation system. Nanti turunnya adalah kenapa milih ruas jalan yang lebih panjang, gitu ya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Kalau saya pilih jalan yang lebih pendek, tingkat keamanannya lebih rendah. Itu ya.
Kalau nggak salah tuh sempat ada cerita yang eh, kalau lewat misalnya di area yang masih banyak binatang buasnya lah gitu ya. Kalau misalnya kita pilih jalan yang satu itu suka ada buaya lewat, Pak. Nah, misalnya bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, terus kemudian juga toll collection. Ini eh, kemarin itu di tahun 2000 berapa gitu ya. eh, Gerbang tol mulai hanya menerima uang digital menggunakan e-money, tap cash atau flash atau sebagainya gitu ya. Nah, ini menggunakan teknologi yang namanya RFID gitu ya. Terus kemudian nanti dia jadi berkembang yang tadinya RFID-nya harus ditempel, nanti bisa jadi tap and go gitu ya. Sorry, nggak tap and go, just drive and go gitu ya. Nah, ini turunnya wah, banyak lagi nih. Ada yang low, medium range, ada yang long range, gitu ya. Nah, ini kalau yang tap and go mungkin ya harus ditempel gitu ya pakai yang long range. Kalau yang mid range itu cukup kita berhenti sebentar, dibaca berangkat. Tapi kalau long range gitu sudah bisa dideteksi kendaraan kita tuh sekian 100 meter sudah mendekati gerbang itu langsung silakan jalan gitu ya. Nah, ini rasanya kalau yang konsepnya mid range dan long range ini saya pernah lihat sudah di Malaysia sudah ada gitu ya. Kemudian parking management ini sudah mulai ada nih di beberapa mall gitu ya. Parkir tersedia untuk mobil sekian lagi, untuk motor sekian lagi, itu sudah ada gitu ya. Kemudian commercial vehicle check tadi yang sudah saya jabarkan gitu ya. Nah, kira-kira ini sih gitu ya yang terjadi sebenarnya intelligent transportation system itu bukan sebuah sistem yang sangat sederhana. Ternyata di dalamnya itu banyak lagi isinya gitu ya. Nah, ini so far pengetahuan saya di Indonesia itu sedang digemborkan penerapan intelligent transportation system gitu ya. Nah, intelligent transportation system itu sendiri keilmuannya itu sudah nggak nggak kita bahas hanya sains dan informatika, hanya elektro saja Pak, hanya atau misalnya komputer saja Pak, enggak, ini sudah luas, gitu ya. Saya sebagai dosen di teknik komputer, saya nggak ngerti tentang transport. Ilmunya transport itu ada di teknik sipil, keilmuannya itu punya teknik sipil, tapi kita saling silang, saling belajar, gitu ya, saling belajar, sehingga ya kita sebagai timnya gitu ya, harus saya sebagai tim penelitian gitu atau sebagai tim tugas akhir gitu ya itu bisa makin bagus gitu ya keilmuan kita tuh harus makin luas gitu ya kemudian ini kurang kurang lebih sebagai ilustrasi saja yang sebelah kanan ini ya ada fleet management system ada video surveillance ini yang nanti kita akan bahas sedikit kemudian mobile app and website gitu ya jadi ini sebagai artisnya account based ticket dan ininya juga ya passenger information system multimodal integration. Ini lagi kemarin juga tren nih antara Transjakarta sama Gojek, ya. Sorry, KRL, ya. Kalau turun KRL nanti bisa langsung pesan Gojek untuk mencapai ketujuannya, gitu ya. Oke, itu cerita tentang intelligent transport. Masuk ke bagian kedua, apa sih computer vision, gitu ya. Saya tekankan lagi, betul apa yang dikatakan Pak Tata tadi, gitu ya. Nah, computer vision intinya sebelum saya masuk computer vision deh, saya akan membahas lebih ke AI, gitu ya. AI, apa sih AI? AI itu gimana caranya sebuah komputer bisa berperilaku sebagaimana manusia berperilaku. Yang artinya setiap panca indera yang ada di manusia dicoba apa ya, ditiru oleh AI tadi oleh komputer, gitu ya. Nah, salah satunya, bukan salah satunya, saya rinci dulu ya. Kalau misalnya eh, apa ya kalau misalnya telinga gitu ya telinganya manusia kan buat mendengar gitu ya ketika manusia mendengar terus diolah oleh otak oh ini definisinya apa gitu ya. Nah yang dilakukan oleh komputer itu sudah mulai mulai dari voice recognition voice command gitu ya kalau sekarang itu trennya Google Home atau misalnya Siri gitu ya misalnya kalau oke, Google tolong nyalakan lampu. Nah, komputer mendengarkan apa yang kita bicarakan melalui speakernya, sorry, melalui mic-nya, gitu ya.
kemudian memberikan respon, masuk ke dalam otaknya komputer, CPU, GPU gitu ya. Kemudian dia mengolah informasinya, terus kemudian dia memberikan respon dengan mengeluarkan suara di speakernya dan melakukan perintah apa yang diminta. Gitu ya. Itu untuk telinga gitu ya, untuk telinga. Misalnya kemudian untuk mata, gitu ya. Kalau mata kita sudah mulai masuk ke yang namanya computer vision. Intinya apa? Mata kita tugaskan untuk melihat. Allah tugaskan untuk melihat apa yang ada di depanmu, kenali itu, gitu kan? Terus prosesnya adalah mata melihat sebuah benda, kemudian informasi yang dilihat oleh mata tadi ditransfer oleh otak, kemudian saya pernah lihat ini barang, oh ini laptop, oh ini handphone, oh ini mobil, oh ini motor, saya pernah lihat, gitu ya. Kemudian otak mengingat kembali, ini apa, barang apa ini, gitu ya. Atau mungkin misalnya saya belum pernah lihat, misalnya gini ya, saya belum pernah lihat monyet melakukan breakdance misalnya gitu ya. Nah, ketika saya lihat pertama kali, ini ngapain sih? Oh, ini monyet. Oh, monyetnya ngapain? Oh, breakdance. Oh, gitu ya. Nah, ketika saya melihat pertama kali, otak saya merekam itu semua. Ya, oh, ternyata ada kok monyet yang bisa breakdance misalnya gitu. Nanti suatu hari saya melihat lagi, saya pergi ke sebuah tempat, ke tempat yang baru, saya nggak pernah kemana-mana gitu ya. Saya nggak pernah ke sana, terus lihat, wah ada monyet joget, oh monyetnya breakdance, saya pernah lihat. Nah, jadi kira-kira konsepnya computer vision itu akan sampai ke sana. Gitu ya. Ini untuk yang part yang di bagian atas gitu ya. Untuk yang part yang di bagian atas ya. Yang tadi saya ceritakan otak manusia bagaimana bekerja. Gitu ya. Untuk yang part di bawah bentuknya. Inputnya adalah gambar biasa atau objek biasa, kemudian yang merah, ya. Kemudian interpreting device-nya itu adalah CPU kita atau GPU kita atau edge computing device kita atau something gitu ya. Yang penting dia bisa melakukan processing-nya. Kemudian dia memberikan output. Apa ini? Barang apa ini? Gitu. Ya. Kita balik lagi ke atas. Jadi computer vision itu sudah turunannya dari AI dan machine learning. Ya. Kalau saya mendefinisikan AI itu luas, ya, dari literatur yang ada itu AI itu sebesar ini, ya. Kemudian lebih dalam lagi kita sebut dengan machine learning. Ya. Ketika kita berikan data yang lebih dalam lagi, prosesnya itu berubah, yang namanya menjadi deep learning. Nah, computer vision itu adalah salah satu penerapan dari deep learning. Lebih dalam lagi, gitu ya. Jadi keilmuannya itu bukan ya cuman ini ada data Pak diolah selesai gitu. Enggak gitu. Kalau AI nanti kalau AI mungkin machine learning juga sama gitu ya. Satu sisi itu masih mirip-mirip gitu ya. Kalau AI machine learning itu data kita tuh udah kita suguhkan. Oh ini terstruktur datanya, kita olah, kita berikan keluarnya apa nih mau di apa namanya mau jadi prediksi kah, mau jadi klasifikasi kah, atau jadi clustering kah, levelnya begitu. Nah, tapi kalau deep learning, ini juga kalau kita bahas lagi, lebih luas lagi ya, ada ChatGPT gitu ya, kemudian ada text to image, atau image captioning, atau yang sekarang ya computer vision, gitu kita ceritanya. Object detection, itu larinya sampai ke dalam sana. Datanya gimana? Unstructured. Orang deep learning ini cuma tahu ini ada image, ini ada suara, ini ada apa. Datanya gimana? Nggak tahu, berantakan. Nggak ada yang ngatur datanya. Kalau kita cerita di AI, mungkin kita bisa bikin, oh Pak, data kita bentuknya formatnya JSON. JSON-nya tapi udah ketahuan bahwa kolom 1, gitu ya, array pertama, array kolom 1, ke satunya apa, keduanya apa, ketiganya apa, tipenya apa. Nanti kita bisa dari unstructured kita ubah menjadi structured data. Gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk misalnya kasusnya di deep learning, ini ada gambar mobil. Mobilnya lagi ngebut misalnya, di belakangnya ada sawah, gitu ya. Sistemnya, deep learning-nya nggak akan peduliin yang di belakang, kecuali kita cerita tentang image captioning ya. Image-nya, deep learning-nya nggak akan peduliin yang di belakang. Tapi yang dia cukup tahu adalah, ini mobil. Udah, deh. Saya nggak peduli mobilnya mau ngapain, tapi ini mobil. Dah, gitu ya. Nah, alurnya gimana? Ya nantilah, ribet itu dalamnya, gitu ya.
Oke. Jadi dia bisa mengekstrak gitu ya. Informasinya unstructured, nggak berbentuk, nggak jelas urutannya, tapi dia bisa ekstrak, gitu ya. Dia bisa ekstrak informasinya, gitu ya. Kemudian bisa di-combine dengan decision making untuk AI, gitu ya. Bisa di-combine, ya. It can be considered as an AI for an AI Mohon izin, application. Dr. Surya. Yes, Maaf, saya interupsi sedikit. boleh. Mohon izin, Dr. Surya. Waktu kita mungkin kurang lebih sekitar 4 menit. Oke, Izin, Dr. aman-aman, Surya, boleh? aman-aman. Oke, oke, gitu ya. Nah, jadi intinya si komputer tadi, gitu ya, sorry, si computer vision tadi fungsinya itu adalah untuk mendetek objek apa yang di depannya, kemudian mentranslasikan objek itu apa, gitu ya. Oke, karena waktunya nggak terbatas, jadi mungkin saya agak percepat ya. Nah, di Siap, computer siap. vision konsep, ya, di computer vision konsep itu algoritmanya sangat banyak sekali. Algoritmanya sangat banyak sekali. Nah, tinggal kita mau memilih mau pakai yang mana. Kalau mungkin kita judulnya adalah tolong carikan saya sebuah kebaruan di bidang computer vision. Nah, ini bisa runutnya dari sini. Gitu ya. Tapi kalau mungkin kalau levelnya itu hanya di saya mau mengimplementasi computer vision. Ini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Ada RCNN, ada Fast RCNN, Faster, ada YOLO, ya, You Only Look Once, sama ada SSD, ya. Nah, ini YOLO itu sudah versi sampai ke 10 yang so far saya tahu saat ini, gitu ya. Nah, bedanya apa? Yang pertama, yang RCNN dan teman-temannya itu adalah two-stage detector, yang artinya dalam sistemnya itu dibikin region proposal, baru region classification, jadi dipecah, gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang di one-stage detector, itu detection dan classification digabung jadi satu. Nah, bedanya apa? Kalau untuk two-stage detector, ini akurasinya tinggi. Ya. Kalau mau cepat, tapi akurasinya so-so, kita cukup menggunakan yang one-stage detector. Complexity, dia jelas lebih kompleks, lebih banyak. Kita lihat tahapannya di sini. Ini yang two-stage, ini yang one-stage. Gitu ya. Berbeda ya. Jadi yang di sini, ini proses yang ini tuh yang bikin lebih dia kompleks lebih lama. Sedangkan di one-stage, dicepetin sama dia. Targetnya apa? Yang penting dia bisa speed, gitu ya, bisa cepat. Ya. Ini ya, tidak saya bahas hari ini gitu ya. Nah, oke. Ini kira-kira implementasi yang bisa kita pasang di Intelligent Transportation System. Gitu ya. Oke, yang pertama, contoh pertama, implementasi pertama itu adalah Heterogeneous Traffic Condition Dataset Collection for Creating Road Capacity Value. Nah, di sini saya sudah mulai memanfaatkan beberapa gitu ya, beberapa CCTV. Di sini sudah kelihatan nih. Ini ada hasil CCTV yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, gitu ya. Di Bandung CCTV ini di open untuk publik, gitu ya. Jadi saya bisa ambil datanya, saya kumpulkan datanya, kemudian saya proses, gitu ya. Saya proses menggunakan object detection. Ini saya menggunakan YOLO versi 3 waktu itu, gitu ya. Sudah lumayan lama nih. YOLO 3 itu udah lama sekali, gitu ya. Nah, di sini saya coba menganalisis untuk jika saya menganalisis video secara real time, gitu ya, ini cukup berat prosesinya, gitu ya, karena saya melakukan waktu itu pengujiannya di laptop pribadi, gitu, jadi wah kurang kuat nih kalau misalnya saya testing 25 fps, gitu ya, frame per second, artinya 25 frame saya geber untuk diuji itu cukup berat, gitu ya. Nah, jadi saya lakukan processingnya, saya pecah 25 frame, saya ambil image-nya saja per 5 frame, saya pecah. Frame 1 saya detect ada, frame 2 saya detect, frame 5 saya detect ada. Jika kedua ini ada, maka saya hitung jarak pergerakannya dan berapa kecepatannya. Gitu ya. Nah, ini saya kolaborasikan dengan informasi lainnya. Dari data tadi, CCTV tadi, saya hitung jumlah kendaraan dan kecepatannya berapa, saya gabungkan menjadi sebuah yang namanya equivalence EMP calculation, gitu ya, passenger
sorry, saya sedikit lupa. Passenger Equivalency Unit kalau apa? Passenger Car Unit (PCU) gitu ya. Nah, saya kombinasikan dengan data yang lain, cuaca, waktu, dan cycle-nya. Ya, saya kumpulkan semua datanya, saya kumpulin datanya segala macam, saya lakukan detection. Jadikan dataset untuk dijadikan inputan sebagai machine learning nantinya. Ya, saya inputkan seperti itu. Nah, dari sini saya coba analisis berapa sih kecepatan rata-rata yang ada di sana. Saya coba ngitung, gitu ya. Berapa sih rata-rata kendaraan yang ada di Jalan Cihapit ini, contohnya, gitu ya. Nah, setelah saya hitung di Jalan Pramuka Cihapit, ruas Jalan Pramuka Cihapit, ternyata errornya, saya hitung errornya saja ya, saya hanya selisih itu sekitar 2 sampai maksimum di 2. Ini kira-kira di 2 semua. Ya, untuk error di kendaraannya roda 4 itu errornya ada 2. Artinya bisa jadi realnya ada 4, yang terdetek hanya 2 atau sebaliknya gitu ya. Kemudian di motor juga cuma ada 2. Kemudian di truk itu cuma 1 error gitu ya. Sedangkan untuk error di kecepatan ini variasinya cukup tinggi ya. Jadi rumusnya kita tahu nih kecepatan gitu ya. P sama dengan M per S. S per T, sorry. Gitu ya. Satuannya M per S gitu ya. Berapa meter dalam berapa detik gitu ya. Nah, saya ukur ya, ini panjangnya standar mobil Avanza nih. Avanza itu saya cek kurang lebih itu 4 meter gitu ya. Bergeraknya berapa piksel gitu ya. Diagonal ini itu berapa piksel ya. Diagonal ini berapa piksel, dia geraknya berapa piksel, sehingga saya dapat jadwal jarak pergerakannya. Kemudian karena jelas ini hitungannya 1/5 dari 25 fps, berarti nanti saya kalikan sehingga saya bisa dapat berapa sih kecepatan meter per sekon gitu ya. Outputnya ada dataset. Kemudian yang kedua, ini saya melakukan dengan tim, saya melakukan kombinasi antara monokular kamera dan Raspberry gitu ya. Saya diimplementasikan, kemudian dirakit, dipasang di dashboard gitu ya. Di dashboard menggunakan YOLO versi 5 gitu ya. Ini mendeteksi ada orang atau tidak, pedestrian gitu ya, pejalan kaki di sampingnya. Kemudian diukur jaraknya berapa meter. Cara ngukurnya gimana? Diambil lebar rata-rata orang itu, itu saya lah gitu ya, mau kurus mau gendut, orangnya lebarnya kira-kira range-nya segitu gitu ya. Range-nya nggak akan jauh-jauh, mungkin sekitar setengah meter gitu ya, nggak jauh lah gitu ya. Nah, tinggal saya ukur ketika seseorang terdeteksi dalam image, kemudian diberikan bounding box, maka bounding box ini ukurannya adalah sekitar 50 sampai 70 cm gitu ya. Saya ambil defaultnya lah 50 gitu ya. Nah, 50 cm ini sama dengan berapa piksel gitu ya. Nah, dari piksel itu nanti bisa kita hitung gitu ya, kita generalkan, ya jarak antara orang tadi dan titik mobilnya itu berapa piksel gitu ya. Nah, ini dari sini kita nanti runutkan, ternyata sekian piksel gitu ya. Nah, kita balikan. Persamaannya jadi kita balikan gitu ya. Pikselnya berapa, kemudian jaraknya itu berapa meter ke depan. Nah, tujuannya apa? Ke dalam penelitian selanjutnya, ini bisa jadi diimplementasi di braking system, autonomous braking system. Jadi ketika sudah dekat, dia ngerem. Gitu ya, sistemnya bisa sampai ke sana. Oke. Mungkin yang ketiga, ini yang terakhir tadi Pak Zaid sudah sampaikan juga ya. Yang ketiga ini saya pernah mengimplementasikan membuat rencana sih ya, membuat dashcam yang versi murah gitu ya. Tapi ternyata malah jadinya saya bikin dashcam yang versi luar biasa gitu harganya gitu ya. Kenapa? Karena mengimplementasikan Jetson Nano di situ yang harganya waktu itu 4 juta gitu ya kalau nggak salah. Kemudian kameranya ada 2 gitu ya. Kemudian dipasangkan layar gitu. Jadi yang dashcam biasanya sekitar sekarang tuh 1 jutaan, 2 jutaan tuh udah dapat. Kayaknya ini waktu saya bikin dashcam ini tuh sampai 7 juta lebih gitu ya untuk bikin seperti ini aja. Nah, fungsinya apa? Kalau yang tadi saya deteksi pedestrian jaraknya berapa. Kalau di sini saya detek kendaraan lain gitu ya. Saya detek kendaraan lain. Sebenarnya ini pengembangannya saat ini tuh dalam proses
panoramic image gitu ya. Panoramic image. Jadi sebenarnya kameranya nanti ada 2 gitu ya. Nah, di sini kami menggunakan dataset COCO gitu ya, Common Object in Context yang dikeluarkan oleh Microsoft. Terus kemudian kami filter gitu ya, kami filter ke traffic related dataset gitu ya. Sehingga nanti dapatlah datanya jadi tinggal 12 kelas kurang lebih gitu ya. Kemudian kami bandingkan antara YOLO versi ke-7 dan YOLO versi ke-8 gitu ya. Yang hasilnya sebetulnya sih ya masih so-so lah gitu ya. Masih so-so, masih aman lah, masih bagus lah. Errornya tuh nggak yang gimana ya, nggak jelek-jelek banget lah, masih aman gitu ya. Nah, kemudian di sini kami juga uji coba untuk konsumsi daya terkait kemampuan deteksinya gitu ya. Kami coba ketika kami menggunakan hanya 5 watt, itu kebutuhannya itu sekitar 341 second gitu ya untuk satu, sorry, ini kayaknya milisecond ya ini hitungannya gitu ya. Nah, untuk nah, kemudian berapa FPS videonya gitu ya. Ketika kita uji coba dengan hanya 5 watt, itu tercepatnya bisa 2,93 FPS. 2,93 gambar setiap detiknya. Ketika kami naikkan jadi 7 watt, ini bisa mendorong sampai 2 kalinya gitu ya. Ketika kami naikkan menjadi 10 watt, ini bisa sampai naik berapa? 7 kalinya nih gitu ya. 5 kalinya, sorry. Gitu ya. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan tuh ya, kalau mau kejar real time, kita bisa cepatkan naikkan power consumption-nya gitu ya. Kemudian ini adalah 3 penelitian yang dibahas saat ini gitu ya, yang dibahas di 3 slide sebelumnya. Mungkin tampaknya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya sih sebetulnya lebih ke arah computer vision itu bisa diterapkan di mana saja, terlebih lagi untuk mendukung intelligent transportation system. Gitu ya. Mungkin satu kata dari saya, satu apa ya, satu statement dari saya gitu ya. There is no patch to human stupidity. Ini lebih kurang human stupidity. Ini saya ambil dari statementnya yang ada di social engineering, gitu ya, teknik social engineering. Tapi clue-nya berikutnya itu adalah maka kita harus learn and learn. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebih Pak Zaid. Siap, terima kasih Dr. Surya, luar biasa sekali Terima ya. kasih kembali. Ando Surya ini teman saya seperjuangan ya, dan sekarang ini sudah hebat sekali ya, dan memang beliau ekspertisnya sudah tidak diragukan lagi, Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk sesi selanjutnya ya. Eh, Materinya sangat menarik sekali. Tadi saya kalau boleh ringkas, di situ ada implementasi, ada beberapa pemahaman terminologi ya, dan sangat clear ya. Silahkan izin untuk, tadi saya dipesankan oleh koordinator Prof. Leon tadi 1 sampai 2 penanya. Silahkan Bapak Ibu dan mahasiswa untuk raise hand untuk bertanya. Silahkan. Silahkan mungkin bisa raise hand atau mengirimkan message di Zoom dashboard kita ya. Silahkan. Mungkin untuk mahasiswa-mahasiswi ya yang punya pertanyaan untuk terkait ide riset ya, kira-kira skripsi nanti Pak, saya mau tanya yang realistis begitu, yang bisa saya untuk buat apa begitu, bisa juga ditanya dengan Pak Dr. Surya. Silakan. Kayaknya sudah jelas sekali kayaknya Pak, sudah bagus ya. Siap. Iya, karena saya Iya, saya saya itu tadi diwanti-wanti, memang jadwal pembicara kita Pak Dr. Surya ini sangat padat sekali. Jadi Boleh Pak betul. Said, saya mau tanya dikit nih. Ah, siap. Pak Isman, Silakan Pak Isman, Isman. silakan Apa Pak Isman. kabar Pak? Silakan. Salam sehat. Eh, saya mendengar di bagian akhir, kebetulan tadi masih ada kegiatan. Siap, Pak Eh, Isman. Kalau kita memperhitungkan faktor capacity,
baik misalnya dari sisi ruang atau capacity proses ya untuk optimisasi real time-nya sebaiknya bagaimana Pak anunya? Karena dalam beberapa riset ya yang saya ikuti gitu, salah satu kompleksitas dalam transportasi problem, karena ini yang menjadi isu di Palembang ini. Artinya flow compare to capacity itu misalnya gini, saya dengan tim dulu pernah melakukan penelitian terkait bagaimana mengatur alur kerja lampu lalu lintas misalnya. Menggunakan data yang tidak real time, datanya dikumpulkan beberapa waktu sebelum. Tapi ada modeling lah. Jadi di jam-jam tertentu itu kepadatan itu kan berbeda, kepadatan traffic. Nah, apalagi kalau dia real time gitu. Nah, bagaimana kita memperhitungkan faktor kapasitas ini, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Oke, Pak. Pak Isman, Pak Warid Akademi kita. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Dr. Surya, silakan. Boleh, Pak. Mohon izin sedikit share lagi, Pak. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita cerita tentang capacity, Pak, capacity itu eh, lagi-lagi ya, kalau saya kan bidangnya di komputer ya, Pak ya. Kalau kita membahas lebih dalam lagi, itu sebetulnya keilmuannya ada di teknik sipil ya. Keilmuannya ada di teknik sipil. Tapi di jurnal saya yang ini itu saya sudah pernah membahas, bukan saya ini ya, saya membahas sedikit tentang apa sih, gimana sih cara menghitungnya ya dari sisi capacity, gitu ya. Dari sisi capacity itu eh, kita bisa ngitung tingkat kepadatan, Pak. Gitu ya. Di sini tuh disebut dengan degree of saturation, gitu ya. Jadi nanti itu ada apa ya, tingkat jenuhnya seperti apa, gitu ya. Jadi kita menghitung traffic flow-nya berapa, Q ini traffic flow, kemudian dibagi dengan kapasitasnya berapa. Jadi ibaratnya kendaraan yang mengalir di satu jalan tadi dihitung dibandingkan dengan total kapasitasnya ada berapa. Ya. Nah, di sini di jurnal ini tuh ini keilmuannya di bagian ini tuh bahasannya dari teknik sipil semua. Saya juga apa ya, kalau misalnya ditanya lebih dalam, saya juga agak ngahuleng lah ibarat gitu ya, bingung gitu ngahuleng. Tapi yang saya tentukan itu adalah saya temukan di dalam yang namanya bukunya Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Di sini di Manual Kapasitas Jalan Indonesia ini itu dibahas bahwa the degree of saturation itu equals to traffic flow divided by its capacity, gitu ya. Nah, kemudian traffic flow itu sendiri, flow itu, gitu ya, dikombinasikan dari 3 rumus ini, Pak. Jadi 1 dikali dengan light vehicle, kena mobil, kemudian ditambahkan dengan 0,2 motorcycle, kita ditambahkan juga dengan 1,3 heavy vehicle. Jadi bus truck itu masuknya ke level 1,3, jadi kendaraan berat. Nah, jadi dari kombinasi 3 ini, berdapatlah dia traffic flow, gitu ya. Nah, yang membanjiri satu jalan tadi. Nah, kemudian untuk mendapatkan road capacity dari jurnal yang diterbitkan oleh Pak siapa nih, saya agak lupa, udah cukup lama saya bahas ini. Ya, jadi memberi Pak Munawar nih. Dari Pak Munawar itu memberikan informasi bahwa by default yang namanya saturasi dasar itu adalah 600 dikali road width-nya. Sorry, yang 780. Yang 600 ini keluaran dari MKJI. Ya, dari MKJI itu 600 direvisi berdasarkan praktek di lapangan itu sebenarnya 780 dikali road width-nya. Itu adalah saturasi dasar. Kemudian saturasi dasar tadi diolah lagi dengan beberapa faktor lain, yaitu ada FCS ini city size, side fraction, road slope, right or left turn, ada juga kemiringan jalan, gitu-gitu, banyak, sebenarnya banyak. Nah, jadi sebenarnya saturasi dasar setiap ruas jalan itu sudah bisa diukur. Ya, kalau dalam kasus yang saya terapkan itu, Bandung itu termasuk di kapasitas sekitar di 1 kalau nggak salah, karena Bandung itu sekitar 3 juta jiwa.
itu pas di 3 juta jiwa berdasarkan surveinya BPS. Nah, sehingga dari eh, saturasi yang digunakan di saya itu rata-rata ya 780 dikali dengan lebar jalannya. Jadi ukurannya itu sudah bisa hampir dipastikan saturasinya itu S-nya adalah sekitar ya mungkin kalau lebar jalannya sekitar 2 meter berarti sekitar 1.500-an. Itu sih di dasarnya tadi. Kemudian capacity itu ini saya turunkan lagi Pak dari beberapa rumus gitu ya, saya turunkan lagi capacity itu didapatkan dari saturasi dikalikan dengan cycle green light dibagi dengan cycle secara keseluruhan. Dari beberapa rumus saya sudah kombinasikan, saya ketemu bahwa capacity itu bisa diukur seperti ini. Nah, kemudian dari capacity tadi, gitu ya kan, degree of saturation itu sama dengan flow dibagi dengan kapasitinya. Nah, dari rumus yang tadi, Q dibagi C itu bisa turun menjadi DS sama dengan Q dikali traffic light cycle-nya dibagi dengan saturasi tadi dikali dengan green-nya berapa. Nah, itu muncullah nanti kita bisa ngukur di satu jalan tadi itu capacity, ibaratnya apa ya, kalau istilahnya sipil tuh biasanya dia suka pakai kok saya agak lupa tiba-tiba ya, apa V Vehicle. gitu, saya lupa. Something ratio gitu loh, perbandingan antara VC ratio, vehicle to volume to capacity ratio. Ya, jadi kalau di Dishub itu ada aturannya, VC rasionya itu hanya tergolong menjadi 6 level, A sampai F. Gitu ya. Nah, kemudian kalau di sistemnya di saya bisa menentukan dari ini gambar ini ada di MKJI. Saya gambarkan ulang, saya bisa lihat untuk kasusnya 2 ruas jalan yang 2 lane and 2 way roads, ya, 2 jalan, 2 jalur, 2 lajur, 2 arah, undivided, gitu ya. Nah, jadi dua jalur yang tidak dipisahkan, gitu ya. Nah, ini ada grafik ini. Dari grafik ini saya reverse engineering, saya dapatkan rumus baru. Gitu ya. Saya pakai line equation-nya, saya cari, ternyata dapat rumus yang general, gitu ya. Dari saturasi pada saat kendaraan itu bebas, gitu ya, bebas kemacetan itu bisa diukur. Berapa sih sebenarnya kecepatan pada saat berapa sih density pada saat kecepatan linear ya sekian, berarti Pak ya? gitu ya. Iya, Asumsi linear Pak. linear ya berarti Pak Surya ya? Linear sampai density-nya 80%, Pak. Oh, oke. Oke. Jadi dia linear sampai di situ. Kemudian di atas sebenarnya kalau misalnya kita studi kasusnya pakai di supunya 1 sampai 100 ini dibagi 6, Pak. Range-nya dibagi 6. Nah, kebetulan dalam penelitian ini saya mengkategorikannya itu levelnya mengeneralkan seperti yang dilakukan Google. Jadi merah, biru, oranye, merah, gitu, merah pekat. Nah, jadi saya pas tuh ke pembagian itu kira-kira di 75%. 75% ke atas itu sudah saya anggap ya udah itu macet, sangat macet. Gitu. Nah, jadi saya arahkan seperti itu, Pak. Nah, kemudian dari sini saya reverse lagi, dapat lagi, Pak. Jadi dapat kecepatan kendaraannya berapa, lebar jalannya berapa, itu saya ukur. Dapatlah rumus ini, dapat dari salah satu jurnal, itu saya breakdown lagi, dapatlah bahwa degree of saturation itu bisa didapatkan dari 3 dikali 1 dikurang saturasi saat ini dibagi dengan saturasi pada saat free flow. S ini kecepatan. Ya, kecepatan saat ini dibagi dengan kecepatan pada saat free flow. Nah, dari sini saya bisa mengarahkan bahwa saya punya traffic condition levelnya berapa. Level 1 sampai 4. Nah, dari sini sebetulnya ini nanti bisa jadi dataset, Pak. Di sini saya ceritakan ini bahwa dataset saya itu dalam kondisi yang seperti ini, kecepatan jalan itu seperti ini, kelasnya adalah kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Gitu. Nah, dari situ, kalau dalam studi kasus saya belum pernah sampai ke real time processing ya Pak ya. Jadi kalau saya masih sama, datasetnya saat ini, dataset saya itu dikumpulkan dalam range 15/15 menit, kemudian untuk mendeteksi saat ini. Gitu. Yang saya lakukan juga sama. Gitu. Mungkin itu Pak yang bisa dijabarkan.
Oke. Baik. Terima kasih Pak Surya. Siap, Sama-sama. sama-sama, Pak. Baik, luar biasa, Pak Dr. Surya. Tadi udah disampaikan ya ulasannya. Baik, satu lagi penanya, silakan Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa. Silakan. Kayaknya cukup dulu Pak Said. Cukup? Oke. Iya, oke. Baik, sudah diberikan arahan tadi kepada saya dari Pak Prof. Leon ya. Terima kasih ya pada Dr. Surya atas materinya dan tadi ada partisipasi juga dari Pak Warek kita, Pak Dr. Isman ya. Kalau boleh saya sedikit meminta kepada Dr. Surya nanti untuk memberikan satu kalimat saja penutup ya, kira-kira future research-nya arah computer vision ini akan menuju ke mana, dan itu akan menjadi salah satu closing statement dari pemateri kita pada hari ini. Silakan Dr. Surya. Oke, izin Pak Zaid ya. Mungkin sebagai closing statement, future work gitu dari computer vision itu, ya sebetulnya computer vision itu masih sangat luas. Mungkin untuk bagi kita yang baru gitu ya di bidang intelligent transport dan computer vision, ini masih potensinya itu luas sekali, bisa sampai ke deteksi kecelakaan gitu ya. Bahkan misalnya kayak mungkin di setiap ruas jalan di Indonesia ini bisa dipasang CCTV yang bisa mengukur plat nomor sekian itu kecepatannya berapa gitu ya. Mungkin bisa disambungkan sampai ke ETLE gitu ya, Traffic Law Enforcement, itu jauh lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya di ruas jalan Kuningan Jakarta gitu ya, tapi bisa ke seluruh Indonesia yang mungkin nanti lebih luas lagi. Secara umum kita pengennya gampang, enak, nyaman. Tapi dari sudut pandang security, dari sudut pandang safety, kalau sudah banyak pelanggaran, itu bisa membahayakan yang lain. Nah, jadi penerapan computer vision itu jauh di dalam lagi bisa memberikan mungkin kenyamanan yang jauh lebih komprehensif untuk mendukung intelligent transportation system. Mungkin itu Pak Zaid. Baik, terima kasih Dr. Surya ya, very clear ya, closing statement-nya. Saya selaku moderator mohon maaf kepada Bapak Ibu semua jika terdapat kekeliruan. Terima kasih, saya sudah diberikan tugas untuk moderasi webinar kita seri ke-7 tahun 2024 pada hari ini. Kemudian selanjutnya saya serahkan kembali sesi ini ke Ibu Tri Oktarina selaku pembawa acara. Demikian, terima kasih. Saya persilahkan kepada Bu Tri Oktarina. Terima kasih kepada moderator dan narasumber. Terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu ya. Selanjutnya, foto bersama kepada seluruh peserta webinar. Dimohon kesediaannya untuk menyalakan kameranya. Di-on-kan kameranya ya. Untuk semua peserta webinar. Baik, siap ya. Saya hitung sampai hitungan ketiga, Mbak ya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Selesai ya. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penutupan yang akan disampaikan oleh Koordinator Pusat Penelitian Puslit Inovasi TIK, Smart System and Data Science,
kepada Bapak Associate Profesor Leon Andretti Abdillah Eskom MMMTA CDM. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Tri ya, kita pada webinar kali ini sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Surya terkait computer vision yang dikombinasikan dengan intelligence transport system ya. Eh, saya secara pribadi maupun mewakili Puslit dan Fakultas FST mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua, terutama Pak Surya. Alhamdulillah sudah bisa berkenan. Jangan bosan Pak Surya ya. Insya Allah next kita lakukan agenda yang serupa. Begitu juga kepada panitia yang pada kesempatan kali ini, selain saya sendiri juga dibantu oleh Ibu Megawati, Ibu Tri, Ibu Reza, Ibu Rahayu, Pak Denny Erlansa, serta sejumlah mahasiswa di Grup Riset Enterprise System. Sebagai informasi, kegiatan kali ini diikuti oleh sekitar 89 peserta, berasal dari 15 instansi serta dari 13 kota. Nah, semoga ke depan kita tetap bisa lanjut ya. Sedikit informasi, mungkin pada bulan-bulan yang akan datang kita juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan, salah satunya misalnya dari Universitas Siber Asia. Oke, demikianlah webinar tahun 2004 seri ke-7 kali ini. Dengan ini saya ucapkan ditutup. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Apabila ada yang salah-salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Reza, kasih hiburan Bu Reza ya. Rangkaian demi rangkaian acara sudah kita lewati. Akhirnya saya sebagai MC hari ini mohon pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu diselenggarakannya acara ini. Kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dari awal, izinkan saya menyampaikan pantun sebagai penutup acara. Siang-siang pergi makan. Sambil makan tidak boleh berkata-kata. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Cakep. Satu lagi ya. Oh, masih ada. Masih ada. 10 Bu ya. Ya. Bapak bekerja sebagai petani, meminta rezeki hanya kepada Ilahi. Mari kita tutup acara ini. Semoga Allah selalu memberkahi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.